Shalom, ketemu lagi dengan saya dalam segmen Teduh with SS. Kali ini kita akan berbicara satu tema yang berjudul tuayan ditentukan oleh taburan. Kita baca satu ayat di dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-7b. Saya akan bacakan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tuaian yang besar adalah hasil dari investasi atau taburan yang terus-menerus dilakukan. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-6 dikatakan, saya akan bacakan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Saudaraku, di dalam setiap apa yang kita lakukan dan kita katakan, apapun pilihan yang kita buat, cepat atau lambat kita akan menuainya. Hukum tabur tuai ini akan terus terjadi dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Itu sebabnya kalau kita menabur kebaikan, maka kebaikan pula lah yang akan kita tuai. Sebaliknya, kalau kita menabur hal-hal yang tidak baik, maka hal-hal yang tidak baik juga pasti akan kita tuai. Inilah yang disebut dengan keadilan Tuhan. Ada orang berkata, Tuhan itu baik, Dia Maha Pengasih, Maha Pengampun. Ketika saya berbuat dosa, lalu saya mohon ampun kepada Tuhan, maka Tuhan mengampuni dosa saya. Benar, Tuhan mengampuni dosa kita. Karena Allah mengampuni dosa kita, maka banyak orang-orang mengentengkan atau menyepelekan hal ini. Sehingga banyak orang, bahkan orang-orang percaya, mereka semaunya berbuat dosa. Toh nanti ketika saya minta ampun, dosa saya diampuni. Begitulah pemahaman banyak orang. Saya mau katakan pada kesempatan ini, firman Allah memang mengatakan, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih ketika kita datang memohon belas kasih dan pengampunan dari Tuhan. Maka Tuhan akan mengampuni. Itulah kebaikan Tuhan. Tetapi saya mau katakan juga pada kesempatan ini, di balik kebaikan Allah ada konsekuensi-konsekuensi dosa yang harus kita tuai.
Sekalipun dosa kita diampuni ketika kita minta ampun kepada Tuhan, tetapi konsekuensi daripada dosa itu tetap akan kita tuai. Inilah letak daripada keadilan Tuhan. Untuk itu, janganlah kita orang-orang percaya gampang berbuat dosa dengan pemahaman ketika minta ampun akan diampuni. Betul, tetapi sekali lagi mau saya katakan, konsekuensi daripada dosa itu akan kita tuai. Sebab apa yang ditabur orang, seperti firman Allah tadi dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-7, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Kapan? Kita menunggu waktunya Tuhan, tetapi yang jelas pasti kita tuai. Pasti kita tuai. Kalau kita berbuat kebaikan terus-menerus, konsisten, maka kita akan menerima tuaian yang baik pula. Kalau kita hidup dalam dosa, berbuat hal-hal yang tidak baik, maka kita juga akan menuai hal itu. Tinggal tunggu waktunya Tuhan. Ketika Raja Daud jatuh dalam dosa dengan Batseba, Raja Daud jahat di mata Tuhan. Dia mengetahui bahwa Batseba sudah mengandung, maka dia merencanakan pembunuhan kepada Uria suami Batseba. Dan benar, Uria ditempatkan di medan peperangan paling depan, dan akhirnya Uria tewas di medan pertempuran. Dan akhirnya Daud pun mengambil Batseba menjadi istrinya. Anak yang dikandungnya itu mati, lalu Batseba menjadi istri Daud dan melahirkan Salomo. Karena ini jahat di mata Tuhan, maka Daud hendak dibunuh oleh Allah. Tetapi dia minta ampun kepada Tuhan, dan Tuhan mengampuni dosa daripada Daud. Karena Daud tersungkur di bawah kaki Tuhan, diampuni. Tetapi konsekuensi daripada dosa Daud, dia harus tuai, anaknya, keluarganya menjadi berantakan. Kita melihat, saya tidak ada waktu menceritakan dalam kesempatan ini, tetapi anak daripada Raja Daud serta keturunannya mengalami banyak kesulitan-kesulitan dalam hidup ini. Bahkan mengalami satu keluarga yang berantakan. Karena apa? Daud menabur dosa dan dia tuai hasilnya. Pada kesempatan ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita camkan firman Tuhan ini. Apa yang kita tabur akan kita tuai. Itu sebabnya mari kita menabur kebaikan. Janganlah jemu-jemu berbuat baik, sebab pada waktunya kita akan menuai baik juga. Sekali lagi saya katakan, tuaian ditentukan oleh taburan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini
mengingatkan kepada kita supaya kita hati-hati dalam hidup ini, dalam bertindak, berkata, bersikap. Karena apa? Karena kita akan menuai segala-galanya apa yang kita tabur. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.